Bima Sakti, Bintang Bailan. Sebagai salah satu dari jutaan planet kehidupan di Kekaisaran Silver Blue dengan kondisi kehidupan yang kurang memuaskan, para manajer yang dikirim ke planet ini untuk dikelola pasti adalah orang-orang tanpa latar belakang apapun di Kekaisaran Silver Blue. Distrik Utara Bailan Star. Daerah yang sangat dingin. Bangunan gudang tersebar di seluruh tanah beku es, setiap gudang dibangun dan dirancang dengan indah. Dan saat itu, di depan salah satu gudang yang lebih besar, ada sebuah kapal putih keperakan yang diparkir di sana. Kepala Biro, kapan klien itu akan datang? Kita sudah menunggu di sini selama setengah hari. Di dalam kapal, 10 pekerja duduk berdekatan. Saya katakan, Kepala Biro. Karena kontrak telah ditandatangani dan uang telah dibayarkan, tidak ada kebutuhan nyata bagi kita semua untuk datang secara pribadi untuk menyambut klien ini, bukankah membiarkan beberapa pekerja melakukannya saja sudah cukup? Agar seluruh departemen kita keluar, bukankah kita memberinya terlalu banyak wajah? Pria parubaya lainnya berkata perlahan sambil mengangkat minuman panasnya. Bagi seluruh kelompok orang ini untuk naik kapal dan keluar bersama, di Bailan Star ini adalah keanehan yang berlebihan, orang bisa menebak seberapa tinggi posisi mereka di planet ini. Dan kepala biro ini bahkan merupakan salah satu bos terbesar di planet ini. Apa terburu-buru? Kepala biro dengan telinga besar dan gemuk itu mendengus marah, berkata dengan serius setelahnya, kalian sekelompok idiot, untuk mencegah kalian semua membuat masalah untukku nanti, aku akan menjelaskannya kepadamu sekarang. Tahukah Anda, di jaringan semesta maya, ketika saya menandatangani kesepakatan dengan klien ini dan kontrak disetujui, apakah Anda tahu dari bank mana uangnya berasal? Petik 2. Bank yang mana? Nuter Bank. Bank Bula Galaksi. Pekerja lain melaporkan beberapa bank terkenal lainnya yang lebih besar. Itu adalah Bank Galaksi Semesta. Kepala biro dengan telinga gemuk besar berkata dengan serius. Diam. Kelompok pekerja yang awalnya dengan santai menyeruput minuman panas mereka semua tampak tercengang pada kepala mereka. Universe Galaxy Bank. Itu adalah bank yang didedikasikan untuk melayani hanya orang-orang eselon atas, pejuang yang kuat di alam semesta. Untuk dapat membuka rekening dengan bank itu, syaratnya adalah, jumlah penyimpanan minimal 100 juta dolar naga hitam. 100 juta dolar naga hitam, yang diubah menjadi dolar Silver Blue, lebih dari 1 triliun dolar Silver Blue. Yang terkaya dari yang kaya dari beberapa planet normal hanya sekitar itu, dan di Bailan Star, yang terkaya hanya bernilai sedikit di atas 600 juta dolar Silver Blue. Oleh karena itu, Bank Galaksi Semesta biasanya hanya beroperasi di peradaban dan kerajaan tingkat atas dan menengah, tempat-tempat seperti bintang naga penting dan beberapa planet lain, bersama dengan beberapa cabang lain di sekitar negara-negara alam semesta. Universe Galaxy Bank. Tuhanku, apakah itu nyata? Sekelompok pekerja bertukar pandang, tercengang. Bahkan yang terkaya di planet mereka Bailan Star tidak memiliki hak untuk mencapai minimum Bank Galaksi Semesta. Dan orang terkaya itu sudah mendapat cukup rasa hormat dan sanjungan dari tingkat atas grup manajemen. Para pejabat administratif, pejabat militer, tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan yang terkaya di planet ini. Jadi, kalian semua sebaiknya berhati-hati. Kepala biro memesan. Dimengerti. Tenang ketua, kami pasti akan membuat klien sangat puas. Jelas tidak ada masalah. Kelompok yang awalnya kasual tampak hidup ratusan kali. Berbunyi. Kepala bate, klien telah tiba. Pesannya sudah masuk. Sebuah suara bergema di dalam kapal. Baik. Kepala biro, bertelinga besar dan gemuk itu segera berdiri, serius dan siap. Bate kepala Bailan Star, apa kabar? Saya Luo Feng, suara pesan itu bergema. Bagaimana kabarmu, Tuan Luo Feng? Saya Bate, saya saat ini di luar pangkalan gudang yang Anda beli. Wajah kepala suku itu tersenyum, berkata, juga Tuan Luo Feng, Anda tidak perlu menghentikan kapal Anda di dermaga planet ini, sebagai tamu yang memiliki properti di planet ini, Anda dapat menerbangkan kapal Anda ke sini langsung ke basis gudang. Petik 2. Aku akan segera ke sana. Pesannya berakhir. Cepat. Kepala suku menatap tajam para pekerja di bawahnya, tinggalkan kapal segera dan sambut Tuan Luo. Ya, ketua. Apakah mereka berperut besar, atau tua dan tidak stabil? Kelompok orang tua ini segera menjadi sangat bertekad. Di atas tanah di luar gudang. 18 pejabat tingkat atas dari administrasi planet,
termasuk kepala biro, wakil kepala, dan 16 anggota penting lainnya, dalam cuaca dingin, mengenakan pakaian tebal yang hangat, berdiri melihat sekeliling untuk mengantisipasi. Orang harus tahu bahwa tempat terpencil seperti itu bersuhu negatif 90 derajat. Ini dia datang. Mata 18 pria itu berbinar. Di kejauhan, sebuah kapal hitam muncul, hampir segera mencapai gudang dan perlahan turun. Logo kapal ini adalah naga hitam, mungkinkah kapal alam semesta dari kerajaan Gunung Naga Hitam? Sebagai personel dari planet bawah bintang Bailan dari Kekaisaran Silver Blue, untuk menghadapi orang sebesar itu dari Kekaisaran Gunung Naga Hitam, mereka semua secara alami merasa rendah hati. Ini adalah seri X Gunung Naga Hitam. Hitam murni. Ini dari seri mewah seri X Gunung Naga Hitam. Salah satu anggota yang lebih muda berkata kaget, seri X Gunung Naga Hitam termurah sekitar 600 juta dolar naga hitam untuk satu kapal, harga kapal yang lebih mewah bahkan naik hingga 10 miliar dolar naga hitam. Hitam murni. Itu warna hitam murni yang mahal. Petik 2. Penggemar kapal khusus ini sangat miskin. Tapi itu tidak menghentikan minatnya pada seri yang berbeda, kapal yang mahal dan jenis yang berbeda. 10 miliar dolar naga hitam. Kapal ini bernilai 10 miliar dolar naga hitam. Kata anggota lainnya kaget. 10 miliar. Dan dalam dolar naga hitam. Petik 2. Kepala gendut bertelinga besar itu tersedak air liurnya sendiri. Tuhanku. Bahkan di tempat terkaya, tercanggih, dan terkuat di Kekaisaran Silver Blue, planet utama Kekaisaran. Untuk dapat menaiki kapal senilai 10 miliar, hanya eselon paling atas, pemilik bisnis terbesar di kerajaan Gunung Naga Hitam yang mampu membeli sesuatu seperti itu. Orang-orang semacam ini dapat dengan mudah menyingkirkan staf manajemen yang buruk di planet bawah Bailan Star. Pintu kabin terbuka. 18 staf Bailan Star berdiri tegak, memasang senyum paling antusias dan memperhatikan pintu masuk kapal. Orang-orang terbang keluar dengan rapi satu demi satu, para pejuang yang kuat terus mengalir keluar dari kapal. Ini, mereka semua adalah pembaca roh level 9 Star Traveler. Menundukkan kepala dan melihat scan komputer yang membantu mereka, terkejut. Sebanyak 1000 pembaca roh level 9 Star Traveler terbang keluar. Tuhanku, ini bisa dengan mudah menyamakan bintang Bailan kita. Kepala biro dan yang lainnya merasakan kaki mereka menggigil, bahkan jantung mereka bergetar. Planet terkuat mereka hanyalah petarung level bintang 1. Namun melawan pembaca roh 1000 Star Traveler level 9 yang mengelilingi dan menyerang, dia pasti akan segera mati. Bintang level 1, 2, 3 dari mereka. Lihat, bintang level 5. Sekelompok orang lain keluar. Lebih dari 1000 dari mereka berbaris dalam dua baris, seperti sekelompok tentara, menunggu tuan mereka. Setelah, dengan berpakaian sederhana, Luo Feng mengikuti di bawah. Perlindungan ketat dari pengawal level 7 bintang 3, terbang keluar dari pintu kabin. 7, level 7. Bintang level 7. Dan pembaca roh. Semua staf menundukkan kepala dan melihat ke pemindai mereka, merasakan tenggorokan mereka menjadi kering. Ada total 3 pembaca roh dan penjaga tubuh level 7 bintang 3, pemuda level 8 Star Traveler ini, dari mana asalnya? Luo Feng terbang keluar dari pintu kabin, melihat 18 orang yang menyambutnya. Siapakah di antara Anda yang merupakan Chief Bate? Kata Luo Feng. Itu aku adalah Kepala Biro Administrasi Bisnis Bailan Star, Bate. Kepala gemuk berkepala besar bertelinga besar itu melangkah maju dengan sangat hormat. Tuhanku, untuk dapat memerintahkan kekuatan yang menakutkan, dengan total 3 pembaca roh bintang level 7. Bahkan Kaisar dari Kekaisaran Silver Blue tidak mendapatkan perlakuan seperti itu. 1000 Star Traveler level 9 bahkan tidak mengguncang mereka sebanyak 3 Star level 7S. Lagi pula, harga satu pembaca roh level 7 bintang saja jauh melebihi harga gabungan 1000 penjelajah bintang. Bapak, Luo, izinkan saya memperkenalkan Anda pada beberapa kemampuan basis gudang. Petik 2. Bapak, Luo Feng, silakan lihat di sini, seluruh pangkalan gudang kokoh dan kokoh, mereka memiliki kemampuan pertahanan bahkan kapal perang antar bintang. Baik itu gempa bumi, mereka bahkan tidak akan tergores. Chief Bate dengan antusias memperkenalkan, bercanda, pangkalan itu dibangun dari menggunakan sejumlah besar sisa-sisa kapal perang.
Itu memang kokoh dan kokoh, pasti tidak lemah sama sekali. Panjang 98 km, lebar 61 km, luas sekitar 6.000 km, gudang besar. Itu pasti membuat orang gemetar. Di area tengah pangkalan gudang terdapat kawasan pemukiman, dengan luas sekitar 3 km. Ini adalah mata Luo Feng berbinar. Ini daerah pemukiman, jika pangkalan gudang membutuhkan pekerja atau penjaga. Mereka bisa tinggal di sini. Daerah ini sangat tua, Tuan Luo Feng dapat menghancurkannya dan merekonstruksinya kembali. Kepala gendut berkepala besar dan bertelinga besar melirik ke belakang, dari belakang seorang pemuda pirang yang cerah berjalan, menekan komputer di pergelangan tangannya. Di gambar virtual segera muncul di udara, menampilkan villa satu demi satu. Bapak, Luo Feng, jika Anda membutuhkan villa, Anda dapat memilih yang Anda inginkan. Kepala Bate berkata dengan antusias, villa-villa ini mudah dibongkar, kokoh dan dapat menghangatkannya. Selama kami mengirim bagian villa yang berbeda dari jauh ke sini, kami dapat menyusunnya dalam waktu singkat. Pindahkan, bongkar, dan pasang. Luo Feng tertarik. Di bumi, ada juga daerah pemukiman yang bisa dipindahkan. Namun, teknologi dan kemajuannya jauh tertinggal dibandingkan dengan planet yang maju. Apakah ada ruang keluarga yang lebih besar? Luo Feng berkata sambil melihat gambar virtual. Bahkan lebih besar. Kepala desa tercengang. Di sampingnya, pemuda berambut pirang berkata, yang lebih besar adalah istana, bahkan semacam kastil. Namun untuk mengirim bagian-bagiannya membutuhkan benda-benda dari planet lain. Mereka akan membutuhkan lebih banyak waktu dan lebih mahal. Petik 2. Ini adalah sebuah rumah bangsawan, menempati area seluas 10.000 hingga 100.000 persegi. Ini adalah dimensi konstruksi utama, seperti untuk halaman, bisa sebesar apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Ini adalah kastil, mereka dapat menampung dari 500.000 hingga 5 juta persegi. Melihat kastil, Luo Feng merasa lebih puas. Oh, berikan aku 2 kastil. Yang ini membutuhkan 1 juta kotak dan memiliki 9 tingkat, 2 di antaranya. Kata Luo Feng. Kembali ke bumi, villa kecil itu jelas tidak cukup. Lagi pula dia memiliki lebih dari 1.000 pelayan. Dan proses pembangunan di bumi terlalu lambat, jenis kastil yang dapat dipindahkan, dibongkar, dan dirakit ini. Bahkan jika dia membawanya kembali ke bumi, dia dapat mengandalkan lebih dari 1.000 pelayannya untuk dengan cepat merakit dan menyelesaikannya. Bintang Bailan ini akan menjadi penghubung masa depan saya untuk berhubungan dengan alam semesta, juga basis kedua saya harus memiliki kastil di sini. Bumi adalah akar saya, maka saya pasti membutuhkan kastil di sana juga, Luo Feng merenung. 2 kastil. Pemimpin dan kelompok pria itu berdeham, tingkat kekayaan ini jelas bukan sesuatu yang bisa mereka bayangkan. Yang terkaya di Bailan Star paling banyak bisa membangun 1 kastil untuk diri mereka sendiri. Untuk membutuhkan pembelian kastil yang mewah dan dapat dipindahkan, modalnya jelas harus sangat tinggi. Gaya kastil bisa dipilih, desain interiornya juga. Dan kastil itu sendiri, harganya sesuai dengan bahan yang digunakan. Pemuda pirang yang adil berkata, Luo Feng dengan cepat menelusuri gambar dan memilih, dalam waktu singkat, dia telah memilih gaya, desain interior, dan bahan untuk kastil. 2 kastil dengan harga masing-masing 1,2 miliar dolar silver blue, total 2,4 miliar dolar silver blue. Jika Anda menggunakan dolar naga hitam untuk membayar, Anda bisa mendapatkan diskon 8%, dengan 1,92 juta dolar naga hitam. Kata pemuda pirang-pirang, suaranya bergetar sedikit. Jumlah yang sangat besar, 2,4 miliar dolar silver blue, itu lebih mahal daripada keseluruhan gudang. Baik, Luo Feng mengangguk. Kedua villa ini terbuat dari bagian kapal perang kelas B, terutama kamar tidur utama inti dan beberapa ruangan penting lainnya, dibangun dengan menggunakan paduan kelas C dan logam campuran. Mereka semua diberikan untuk tamu penting dan terhormat. Setelah semua manajer bisnis pergi, Luo Feng kembali ke kapal naga hitam. Lagi pula, daerah pemukiman pangkalan gudang itu dingin, tua, dan rusak, jauh dari interior kapal yang nyaman. Babata, masuki dunia maya. Luo Feng duduk di ruang istirahat yang nyaman di kapal naga hitam. Alam semesta maya, kerajaan Ganwu, pulau gunung naga hitam. Luo Feng sendirian, duduk di sudut sebuah bar anggur, berbicara dengan Babata dengan pikirannya.
Babata, mulai pesan, beli logamnya. Luo Feng memerintahkan. Beli kombinasi yang mana? Babata bertanya. Saat ini aku mengandalkan jade Maro dan kristal Muya untuk membantuku, aku yakin akan memakan waktu paling lama setengah tahun bagi tubuhku untuk mencapai Star Traveler level 7. Dan sisi pembaca roh saya untuk mencapai tingkat bintang 1. Saya akan dapat mengakses rekening bank yang ditinggalkan guru untuk saya. Jadi, beli logam setengah tahun, harganya tidak boleh melebihi 10 miliar dolar naga hitam. Luo Feng berkata dalam benaknya. Logam yang digunakan untuk konsumsi binatang bertanduk emas adalah pengeluaran terbesarnya. Hanya di level bintang sekarang, kombinasi logam paling mahal dan terbaik akan menghabiskan lebih dari 60 miliar dolar naga hitam dalam setahun. Pelatihan bahkan lebih menuntut dan menakutkan, Luo Feng bahkan tidak bisa mulai mengkhawatirkannya saat ini. Baik, Babata dengan cepat mencari. Luo Feng, saya sudah menentukan. Ada 2 set kombinasi logam, selama setengah tahun menelan, satu membutuhkan 6,28 miliar dolar naga hitam, meningkatkan kecepatan evolusi Anda hingga 39 kali lipat. Yang lainnya adalah 10,22 miliar dolar naga hitam. Meningkatkan kecepatan Anda sebanyak 51 kali, kombinasi kedua melebihi batas 10 miliar, Anda memutuskan. Petik 2. Kombinasi kedua. Luo Feng bahkan tidak ragu-ragu. Oke, kalau begitu aku akan memesan, alamat pengirimannya adalah Bailan Star. Ya, bintang Bailan. Dia dengan cepat menyelesaikan semua masalahnya. Kembali ketika dia menjual pisau pemotong busur senjata roh level 3 dan menerima 180 miliar dolar naga hitam, membeli budak menghabiskan 5 miliar darinya, membeli jade Maros habis 200 juta, dan kastil, pangkalan gudang bahkan tidak benar-benar menambahkan hingga jauh dibandingkan dengan yang lain. Sekarang membeli begitu banyak logam, total sisanya mencapai 2,5 miliar dolar naga hitam. Babata, beli minuman ringan ungu. Kata Luo Feng. Betulkah? Babata tidak bisa membantu tetapi bertanya. Baik, Luo Feng mengangguk. Ada banyak harta karun di alam semesta yang bermanfaat bagi tubuh. Semakin menguntungkan, harganya juga secara alami akan lebih mengejutkan. Sama seperti jade Maro yang dibeli Luo Feng sebelumnya yang bermanfaat bagi tubuh level Star Traveler, 1 gram sama dengan 9.000 dolar. Untuk petarung tingkat pelajar, hal-hal yang mirip dengan roh alam adalah mainan ini dihargai sekitar 1/1000 jade Maro. Dan minuman ringan ungu yang ingin dibeli Luo Feng, harganya murah, itu adalah minuman umum di beberapa keluarga kaya. Itu dijual dalam kilogram. 1 kilogram setara dengan 10 dolar naga hitam. Babata, kamu yakin? Minuman ringan ungu 15 mg dapat membuat siswa tingkat tinggi bumi berevolusi menjadi siswa tingkat 1. Luo Feng bertanya lagi. Tenang, pasti tidak masalah. Anda membeli sesuatu yang ditujukan untuk siswa tingkat tinggi, ini adalah orang-orang yang bahkan tidak berada di tingkat siswa 1. Harta yang terlalu bagus dan tubuh mereka tidak akan bisa menyerapnya. Untuk tipe tubuh mereka, 15 mg minuman ringan ungu pasti akan memberikan hasil yang luar biasa. Babata berkata, kamu bahkan belum menghasilkan uang dengan mengandalkan bumi dan sekarang kamu menghabiskan begitu banyak untuk mereka. Beli saja, beli 100.000 ton minuman ringan ungu. Kata Luo Feng. Banyak. Kamu yakin? Tentu. Luo Feng mengangguk. Kepadatan minuman ringan ungu lebih rendah dari air, 15 mm itu sekitar 10 gram. 1 kilogram minuman ringan ungu bisa membuat ratusan siswa tingkat tinggi menjadi pejuang. 1 ton berarti 100.000 orang. 100.000 ton sudah cukup untuk 10 miliar orang menjadi pejuang. Menjadi kuat sendirian tidak akan cukup untuk membuat orang-orang di bumi bangkit, satu-satunya cara adalah membuat semua orang menjadi kuat bersama. Namun, yang bisa saya lakukan hanyalah mendorong dan mendukung dari samping. Kerja keras yang sesungguhnya masih harus dilakukan dari banyak orang di bumi. Luo Feng berpikir sendiri. Jumlah pejuang di bumi terlalu sedikit, terlalu sedikit. Orang biasa dibandingkan dengan jumlah pejuang adalah sekitar 10.000, oleh karena itu, jumlah pejuang di bumi hanya sekitar 1 juta. Jumlah siswa yang lebih tinggi banyak. Meskipun di sekolah menengah hanya ada sekitar 3 siswa tingkat tinggi, rasionya masih sekitar 1000 banding 1, mayoritas siswa tingkat atas dojo semuanya berusia di atas 20 tahun.
Di bumi, orang normal dan siswa tingkat yang lebih tinggi dojo memiliki rasio 100:1, inilah mengapa banyak yang menyerah dan merasa tidak ada harapan. 100:1, saya ingin membuat setiap siswa tingkat dojo yang lebih tinggi menjadi pejuang. Dengan cara ini, dari 7 miliar penduduk bumi, akan ada 70 juta pejuang. Petik 2. Dengan orang-orang mengetahui bahwa mencapai siswa tingkat yang lebih tinggi akan memungkinkan mereka menjadi pejuang, mereka pasti akan bekerja lebih keras untuk itu. Mungkin rasionya juga akan lebih baik, dari 50 orang salah satunya mungkin mencapai siswa yang lebih tinggi. Luo Feng mengantisipasi. Jumlah pejuang di bumi, saat ini mencapai ratusan juta. Harus diketahui, pejuang bisa menyerap energi dari alam semesta, ketika itu terjadi, mereka akan berevolusi secara bertahap. Dengan sekelompok besar manusia yang berevolusi, itu akan mengakibatkan seluruh spesies manusia di bumi mengalami evolusi yang sangat besar. Mungkin dalam waktu 20 tahun, jumlah pejuang akan meningkat lebih banyak lagi, dalam beberapa ratus tahun, semua orang di bumi mungkin menjadi pejuang. Mencapai kedewasaan berarti mencapai petarung level 1 pelajar. Ini adalah langkah pertama yang dibayangkan Luo Feng untuk bumi. Saya sudah membeli 100.000 ton minuman ringan ungu, karena jumlah yang banyak, saya menemukan dari banyak DLR1 dengan diskon terbesar, 8%. Totalnya adalah 800 juta dolar. Naga hitam, kata Babata. Baik, Luo Feng mengangguk. 100.000 ton, itu dapat digunakan untuk 10 miliar siswa tingkat tinggi di dojo. Jumlah total orang di bumi saat ini bahkan tidak mencapai 7 miliar, minuman sebanyak ini bisa bertahan lama. Malam itu, sebuah kapal transportasi antar bintang mencapai Bailan Star, mengirimkan 2 bagian kastil yang dapat dipindahkan, menurut permintaan Luo Feng. Hanya 1 kastil yang dirakit sepenuhnya, yang lainnya dirobohkan menjadi bagian-bagiannya. Setelah 20 menit, 9 level yang menempati area seluas 1 km selesai. Pada hari kedua kedatangan Luo Feng di Bailan Star, sejumlah besar logam pesanan pertama telah dikirim. Urutan logam Luo Feng dipesan dari 3 sumber berbeda. Pada hari ketiga kedatangannya di Bailan Star, 100.000 ton minuman ringan ungu dikirimkan. Karena beberapa logam lebih mahal dan langka, pengiriman datang dari tempat yang jauh dan lebih jauh. Pada hari ke-6, semua logam dikirim. Dan dalam prosesnya, Luo Feng juga mengambil kesempatan untuk menjual sebagian dari 92,8 miliar ton besi hitam yang dia gali dari Mars sebelumnya kepada para pemilik logam ini, dan terjual sekitar 90 miliar ton. 1 ton besi hitam dihargai 0,0032 dolar naga hitam, jika dijual dalam dolar silver blue, harganya sekitar 4 dolar silver blue. Harganya mencapai puluhan miliar dolar silver blue. Akhirnya, Luo Feng berhasil mengumpulkan lebih dari 20 juta dolar naga hitam. Jika dia tidak menjual pisau pemotong busur, penghasilan awalnya dari Mars memang akan menjadi hadiah yang sangat besar. Lagi pula, budak petarung level 1 bintang 10 hanya bernilai 10 juta dolar naga hitam. Pada hari ke-7 di Bailan Star, mulai hari ini, kamu akan ditempatkan di sini. Jika ada yang muncul, Anda dapat menghubungi saya melalui jaringan semesta maya. Kata Luo Feng. Iya tuan. Seorang star level 1, dan pembaca roh 100 star traveler level 9 memenuhi pesanan. Kelompok ini dengan demikian akan menjadi penjaga pangkalan kedua Luo Feng. Luo Feng berbalik dan memerintahkan, ayo pergi. Memerintahkan 15 level bintang dan 900 wisatawan bintang level 9 lainnya, dia dengan cepat naik ke kapal naga hitam. Adapun sejumlah besar logam, dan kastil bergerak lainnya serta komponen dalam jumlah besar, semuanya disimpan di ruang penyimpanan Babata. Kapal naga hitam meninggalkan Bailan Star, melakukan perjalanan melalui alam semesta dan langsung menuju bumi. 8 jam kemudian, ada apa? Kapal berputar-putar. Di ruang kontrol, Luo Feng bertanya. Pada layar kendali, kepala Babata muncul, kita telah mencapai ruang gelap di mana bumi berada, namun penanda saat ini disamarkan oleh teknik ruang guru Anda sebelumnya. Saya perlu mengorbit tanpa kesalahan selama sekitar 5 menit untuk menentukan penanda alam semesta yang sebenarnya. Petik 2. Luo Feng mengangguk. Teknik luar angkasa. Itu terlalu jauh untuk dirinya sendiri.
Teknik rahasia dari Yunmo planet yang dia pelajari saat ini bahkan tidak memiliki teknik luar angkasa, jelas itu bukan sesuatu yang dia mampu pelajari sekarang. 5 menit kemudian, di ruang tata surya yang luas, gelombang aneh beriak di angkasa, kapal berbentuk cakram hitam gelap muncul melaluinya begitu saja. Perjalanan alam semesta sukses. Kami kembali. Luo Feng memandangi planet hijau dan biru yang jauh di angkasa, hatinya bersemangat. Tanpa meninggalkan bumi, bagaimana dia bisa sepenuhnya memahami perasaan kehilangan rumah? Planet hijau dan biru ini. Itu adalah akar aslinya. Bumi, aku sudah kembali. Luo Feng berkata dengan penuh semangat. Babata, ayo kembali ke bumi. Luo Feng berteriak. Baik. Babata berteriak kembali dengan keras. Kapal hitam itu meningkatkan kecepatannya di ruang tak terbatas, menuju planet hijau dan biru dengan cepat. Bumi, kota markas Cina, saat ini malam hari. Seorang pria parubaya dengan pangkat jenderal sedang beristirahat di sofa rumahnya, menemani keluarganya menonton televisi, tiba-tiba teleponnya berdering. Jenderal itu mengangkat telepon, terkejut. Itu adalah Luo Feng. Dia adalah titik kontak utama Tiongkok saat ini untuk Luo Feng. Bagaimana kabarmu Tuan Luo Feng? Jenderal itu menjawab panggilan itu, dengan cepat menuju ke ruangan di sampingnya. Jenderal Wang, saya benar-benar menginginkan area tanah yang luasnya lebih dari 1 kilometer di dalam kota Yangzhou. Suara Luo Feng bergema dari telepon. Tidak masalah, aku akan memberitahumu dalam waktu setengah jam. Jenderal itu berkata tanpa ragu-ragu. Terima kasih, juga 3 hari dari sekarang di pagi hari pada jam 9 pagi, zona waktu China, saya ingin mengumpulkan eselon atas di setiap negara dan kota pusat ke Yangzhou untuk mengadakan pertemuan penting yang membahas evolusi populasi bumi. Kata Luo Feng. Jenderal itu terkejut. Dia tidak terlalu peduli bahwa Luo Feng menginginkan tanah, itu hanya seluas 1 kilometer. Itu tidak berarti banyak bagi negara. Kantor pusat perusahaan yang lebih besar saja sudah sebesar itu. Bahkan di Tiongkok, seperti keluarga istri Luo Feng, keluarga Su, mereka memiliki tanah seluas itu. Namun, pertemuan setiap negara, eselon atas setiap kota pusat untuk berpartisipasi. Mengapa Luo Feng melakukan ini? Mengapa kita membutuhkan pertemuan penting tingkat tinggi? Meski sang jenderal curiga, dia tidak berani bertanya terlalu banyak. Di mata seluruh dunia saat ini, Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir terus bersama, seperti 3 saudara yang baik, dan mereka berada di puncak kekuatan bumi. Dimengerti, saya akan memberi tahu pejabat senior. Kata jenderal. Baik. Luo Feng menutup telepon. Pada saat ini, Luo Feng baru saja memasuki atmosfer bumi, bahkan tanpa sampai di rumah, dia dengan cepat menelepon